Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian keanekaragaman makhluk hidup. 2. Mengidentifikasi bentuk interaksi antar makhluk hidup. 3. Menjelaskan peran makhluk hidup dalam ekosistem. Dan 4. Menyadari pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari semua sumber daya alam, termasuk darat, laut, dan ekosistem lainnya. Tingkat keanekaragaman dari genetik spesies dan ekosistem. Interaksi antar makhluk hidup netral, saling menguntungkan, mutualisme, satu diuntungkan, komensalisme, satu dirugikan, paratisme, kompetisi, dan predasi. Contoh interaksi. Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Dalam ekologi, mutualisme termasuk salah satu bentuk simbiosis. 1. Lebah dan bunga. Lebah mendapatkan nektar sebagai sumber makanan. Bunga terbantu dalam proses penyerbukan. Dan lain-lain. Komensialisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana salah satu pihak mendapat keuntungan, sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Jadi sifatnya netral bagi salah satu pihak. Contoh-contoh komensalisme. 1. Anggrek yang menempel pada pohon besar. Anggrek mendapat tempat hidup yang tinggi untuk memperoleh cahaya matahari. Pohon inangnya tidak dirugikan karena anggrek hanya menempel, bukan mengambil makanan. Parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak, parasit, mendapat keuntungan, sedangkan pihak lain, inang, dirugikan. Contoh-contoh parasitisme. Cacing pita di usus manusia. Cacing pita menyerap sari makanan dari usus. Manusia dirugikan karena kehilangan nutrisi. Dan lain-lain. Predasi adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana satu pihak, predator, memburu dan memangsa pihak lain, prei, mangsa, untuk bertahan hidup. Berbeda dengan parasitisme, pada predasi biasanya mangsa langsung mati atau dimakan sebagian tubuhnya. Contoh predasi. Singa memangsa zebra. Singa sebagai predator mendapatkan makanan. Zebra sebagai mangsa kehilangan nyawanya. Kompetisi adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih yang saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, seperti makanan, air, cahaya, ruang hidup, atau pasangan. Ciri utama kompetisi terjadi karena sumber daya terbatas. Semua pihak yang bersaing biasanya sama-sama dirugikan, meskipun ada yang menang. Bisa terjadi antar spesies, beda jenis, atau intraspesies, sesama jenis. Contoh kompetisi. Kompetisi antar spesies, beda jenis. Rumput dan jagung bersaing mendapatkan air dan cahaya matahari di lahan yang sama. Harimau dan singa bersaing memangsa rusa di hutan. Kompetisi intraspesies, sesama jenis. Pohon pinus muda dan pinus dewasa berebut cahaya matahari di hutan. Burung jantan sejenis bersaing mendapatkan betina untuk kawin. Keanekaragaman genetik. Variasi gen dalam satu spesies, contoh perbedaan warna bunga mawar, ras anjing, varietas padi dan penting untuk adaptasi serta pemulihan. Cara menjaga keanekaragaman. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Menanam pohon. 3. Tidak memburu satwa liar. 4. Mengurangi penggunaan bahan kimia. Keanekaragaman ekosistem. 1. Ekosistem hutan hujan tropis. 2. Padang rumput. 3. Ekosistem laut. 4. Sawah. Peran makhluk hidup dalam ekosistem sangat penting karena setiap organisme memiliki fungsi khusus agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Peran itu disebut juga niche. Secara umum, peran makhluk hidup dibagi menjadi 3 kelompok utama. 1. Produsen. Organisme autotrof, mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis. Menyediakan energi dan nutrisi bagi makhluk hidup lain. Contoh, tumbuhan hijau, ganggang, alga, fitoplankton. 2. Konsumen. Organisme heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri, bergantung pada organisme lain. Dibagi menjadi beberapa tingkat. Konsumen primer, herbivora, memakan tumbuhan. Contoh, kelinci, sapi, rusa. Konsumen sekunder, karnivora tingkat 1, memangsa herbivora. Contoh, ular memakan tikus. Konsumen tersier, karnivora tingkat 2,
memangsa karnivora lain. Contoh, elang memakan ular. Konsumen puncak, predator tertinggi yang tidak memiliki musuh alami. Contoh, harimau, buaya, paus orca. 3. Dekomposer, pengurai. Organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup mati dan mengembalikannya ke tanah, lingkungan sebagai zat hara. Berperan dalam daur ulang materi dalam ekosistem. Contoh, bakteri, jamur, cacing tanah. Rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari produsen konsumen pengurai melalui proses makan dan dimakan. Contoh rantai makanan di sawah. Padi, produsen, dimakan oleh. Belalang, konsumen primer, dimakan oleh. Katak, konsumen sekunder, dimakan oleh. Ular, konsumen tersier, dimakan oleh. Elang, konsumen puncak. Jika elang mati bangkainya akan diuraikan oleh jamur, bakteri, dekomposer, sehingga zat hara kembali ke tanah dan bisa dipakai padi lagi. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Contoh jaring-jaring makanan di ekosistem sawah. Padi dimakan belalang dan tikus. Belalang dimakan katak dan burung pipit. Katak dimakan ular. Tikus dimakan ular dan burung hantu. Ular dimakan elang. Semua makhluk mati diuraikan bakteri dan jamur. Dampak hilangnya keanekaragaman. 1. Ketidakseimbangan ekosistem. 2. Kepunahan spesies. 3. Gangguan rantai makanan. 4. Menurunnya kualitas hidup manusia. Penutup dan kesimpulan. 1. Keanekaragaman makhluk hidup dan interaksinya membentuk ekosistem yang seimbang. 2. Menjaga keanekaragaman sama dengan menjaga kehidupan manusia dan bumi. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.